Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi dengan NIM 180001180. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang tugas dari mata kuliah PKPL kelas C dengan dosen penggampu Pak Ali Termuji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat, yaitu sistem layanan pengaduan masyarakat. Di sini ada beberapa pengujian yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama menggunakan TDD, Test Driven Development. TDD adalah pendekatan untuk mengembangkan perangkat lunak di mana praktisi melakukan interleave proses pengujian dan pengembangan code. Pada dasarnya, praktisi pengembangan code secara bertahap bersama dengan pengujian untuk increment itu. Praktisi tidak beralih ke increment berikutnya sampai kode yang dikembangkan itu lolos uji. Oke, di sini ada contoh code-nya. Di sini saya menggunakan framework CodingMeter versi 3. Di sini saya sudah mencoba untuk menambahkan unit tes tentang tes hitung umur. Di sini adalah contoh bahwa di sini hasilnya atau resultnya passed. Berarti di sini pengujiannya berhasil ataupun codingannya lolos uji coba. Kemudian ada pengujian kedua, yaitu pengujian fungsional. Fungsional di sini ada tabelnya, ada beberapa kategori. Yang pertama acceptance criteria, kemudian test case-nya, kemudian expect result, sama details. Oke, pada poin pertama di sini user dapat mengisi laporan. Jenis tesnya, test case-nya, tes dengan isi file laporan kosong. Jadi user tidak mengisi, dan pada saat ditekan expand result-nya, maka dia akan menampilkan pesan harus diisi. Dia akan ada alert ataupun notif bahwa tampil pesan ini, isi laporan ini bahwa harus diisi, kemudian detailsnya berhasil. Kemudian ada tes dengan mengisi semua field yang ada, kemudian hasilnya dia akan berhasil mengirimkan laporan. Kemudian acceptance kriteria kedua, yaitu user dapat melihat kontak. Nah, test case-nya di sini dengan mengakses kontak, kemudian expected result dia berhasil menampilkan. Begitupun seterusnya. Ada user dapat melihat about us, kemudian admin melakukan login di sistem, kemudian admin dapat melihat laporan masuk, kemudian admin dapat melakukan verifikasi laporan, dan admin dapat melakukan logout. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada semua fitur secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, sehingga penilaian pengujian kali ini sebanyak 90%. Kemudian pengujian acceptance. Di sini saya menggunakan Google Form. Di sini ada 6 responden yang menjawab dari kuis ini. Adapun pertanyaannya terdiri dari 6 pertanyaan. Di sini jawabannya rentannya itu sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, yang kayak ini. Kemudian untuk pertanyaan pertama, apakah tampilan website layanan pengaduan masyarakat ini menarik? Di sini ada 6 responden yang menjawab bahwa dia sangat setuju. Kemudian lanjut ke apakah menu-menu website layanan pengaduan masyarakat mudah dipahami? Ada 1 orang yang menjawab sangat setuju, kemudian ada yang setuju, ada 5 orang, begitupun seterusnya. Kemudian setelah didapatkan hasil tadi dari jawaban responden, kemudian kita mengalihkan dengan semua yang ada di sini. Misal yang A tadi kita mendapatkan 6 di sini, 6 dikalikan 5, karena yang A ini harus dikalikan dengan 5, kemudian yang B ini dikalikan dengan 4, C 3, D
D dikalikan 2 dan E dikalikan 1. Karena tadi itu mendapatkan respon 6, pada saat 5 kali 6 dia menghasilkan 30, jumlahnya 30 ini, kemudian di sini ada satu orang, maka dia menjawabkan 5, kemudian dengan B-nya di sini hasilnya 5, maka menghasilkan 5 kali 4 20, begitu pun seterusnya. Kemudian hasilnya dari tadi dapat dilihat bahwa analisa pertanyaan pertama terdapat 6 responden untuk pertanyaan pertama adalah 30. Nilai rata-ratanya 30 banding 6 adalah 5. Presentasi ini nilainya adalah 100%. Kemudian analisa pertanyaan kedua dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 6 responden untuk pernyataan kedua adalah 25. Nilai rata-ratanya adalah 4,1. Presentasinya ini sekitar 82%. Kemudian analisa ketiga bahwa dia pada saat menjawab analisa ketiga ini nilai rata-ratanya itu 41, sama seperti yang kedua. Analisa pertanyaan kedua dia mendapatkan 82%. Kemudian analisa pertanyaan keempat dia mendapatkan nilai sebesar 76%. Kemudian analisa pertanyaan kelima dia mendapatkan nilai 80%. Analisa pertanyaan ke-6 dia mendapatkan nilai sebesar 76%. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan layanan pengaduan masyarakat mempunyai tampilan yang menarik, menu-menu pada webnya juga mudah dipahami. Kemudian webnya juga dapat membantu melaporkan masalah yang dialami oleh masyarakat, dan website tersebut membantu pelaporan pengaduan masyarakat dengan cukup baik. Kemudian ada pengujian selanjutnya yaitu sistem integration testing. Di sini saya menggunakan pengujian black box. Pada metode ini dipakai oleh para developer untuk menguji sistem yang mereka buat. Pada black box testing sendiri berfokus pada input dan output dari sistem tanpa mengetahui struktur kodenya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dibuat dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini saya mencoba melakukan pengujian black box. Di sini pada sistem login, di sini saya mencoba mengkosongkan passwordnya, maka akan ada alert please fill out this file. Artinya bahwa pada saat kita melakukan login tanpa menginputkan password, maka otomatis dari sistemnya akan meminta kita harus mengisikan ini, tidak boleh kosong gitu. Kemudian saya coba juga menggunakan login dengan username dan password yang salah, maka dia akan menampilkan alert username dan password salah. Kemudian masih pada sistem login, di sini saya mencoba untuk memasukkan email yang tidak valid. Di sini kan kalau email itu ada @gmail ataupun @organization kemudian .com. Di sini saya menggunakan Lapema saja, dia ada alertnya harus menginputkan email yang valid. Jadi kita harus menginputkan email yang valid. Kalaupun kita sudah menginputkan email dan password yang valid, yang sesuai, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Kemudian pengukuran mutu perangkat lunak dengan MC call. Hasil pengukuran faktor correctness, kriteria completeness adalah ketercapaian implementasi fungsi-fungsi yang diperlukan secara penuh. Layanan pengaduan masyarakat untuk masyarakat memiliki 10 fitur yang telah diuji coba. Hasilnya sebanyak 8 fitur memiliki kesesuaian antara input dan outputnya, dan 2 fitur yang tidak sesuai. Dengan demikian diperoleh nilai completeness adalah 8 banding 10 atau setara dengan sebesar 80%. Kemudian ada kriteria konsistensi, adalah tingkat penggunaan teknik-teknik perancangan dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan perangkat lunak. Fitur Lapema juga diuji coba sebanyak 10 fitur dengan sebanyak 10 fitur, sebanyak 7 fitur memiliki kesesuaian antar dokumen dari sistem. Sedangkan 3 fiturnya itu tidak sesuai.
sehingga nilai konsistensinya adalah 7/10 atau sebesar 70%. Kemudian kriteria traceability, dia adalah tingkat kemudahan merujuk pada balik implementasi atau komponen usability, adalah faktor kemudahan yang mengoperasikan program. Kriteria operability digunakan untuk mengukur penggunaan pengoperasian layanan pengetahuan masyarakat. Alat ukur yang digunakan adalah skala 5 skala dan 10 pernyataan. 5 skala diberi bobot dari 5 sampai dengan 1 secara berurutan dengan dinyatakan dalam bentuk sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian dari survei yang dilakukan dengan menggunakan Google Form, maka didapatkan 10 respon dari responden dengan hasil yang seperti ini. Ada pertanyaan, ada 1-10 pertanyaan, kemudian ada juga penilaian sangat setuju, setuju, netral, sangat tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk nilainya bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian ini merupakan tabel kategori dengan bobotnya sangat setuju itu dengan bobotnya 5, kemudian dikalikan dengan skor kategorinya ini 30, maka mendapatkan 150. Total bobotnya 150. Begitupun yang setuju, netral, sama, sangat tidak setuju. Akan sama hasilnya. Kemudian pada hasil operability berdasarkan perhitungan kategori pada tabel 2, total bobot yang memilih sangat setuju adalah 150. Ini kan ada 150. Kemudian setuju sebesar 116, kemudian netral 75, dan tidak setuju sebesar 22, dan sangat tidak setuju sebesar 4. Jumlah total bobot tersebut adalah 367. Kemudian perhitungannya operability rata-rata skor dibagi jumlah opsi, yaitu operability-nya ada 73 dibagi 5 kategorinya dengan hasil 14,6. Dengan demikian nilai probability-nya adalah 14,6. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.